Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat di bincang-bincang bersama sahabat. Kali ini di bincang-bincang bersama sahabat kita akan membahas mengenai apa itu virus corona. Jadi virus corona itu pertama kali mewabah pada bulan Desember tahun 2019. Pertama kali mewabah itu di negara Wuhan, Cina, yang mana diduga berasal dari pasar hewan yang menjual berbagai jenis hewan yang tidak layak dikonsumsi. Seperti hewan-hewan tersebut seperti anjing, kelelawar, babi, berbagai jenis tikus, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang tidak layak dikonsumsi dipasarkan di pasar Wuhan, Cina tersebut. Itulah dugaan pertama. Dari berbagai kalangan mengatakan bahwa virus COVID-19 ini, virus corona atau virus COVID-19 yang sering dikatakan oleh berbagai kalangan, diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan hingga membuat virus ini dapat menginfeksi paru-paru kita. Siapapun jenis manusianya dan dimanapun akan mengalami penularan. Gejala awal virus ini diantaranya yaitu flu batuk, flu ringan, flu sedang, yaitu selama ini kita dituntut untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak fisik sejauh 1 meter. Bahkan kita beberapa sekolah sudah diliburkan hingga beberapa bulan ini. Beribadah, belajar, hingga melakukan apapun itu segera dirumahkan, yang bekerja dirumahkan. Bahkan banyak orang yang terkena PHK karena dampak virus COVID-19 ini. Baiklah sahabat, di sini acara kita mengundang 4 pemateri, yaitu pemateri pertama yaitu Saudari Lia Saputri. Saudari Lia Saputri ini merupakan mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Dia akan menjelaskan apa itu virus corona atau COVID-19 ini. Dia akan menjelaskan awal mula dan pengertian-pengertian dari virus corona atau COVID-19 ini. Pemateri kedua, kita akan mengundang Saudari Perti Ayu Saputri. Beliau juga merupakan mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Beliau akan menjelaskan penyebab dari virus corona ini menyebar. Bagaimana virus corona ini menyebar itu bagaimana? Dia akan menjelaskannya lebih detail lagi. Terus materi ketiga yaitu akan disampaikan oleh Siti Zahara. Beliau akan menjelaskan gejala apa jika sudah terjangkit virus corona. Beliau akan menjelaskan materi tentang gejala-gejala orang yang telah terkena virus corona tersebut. Apakah orang tersebut telah terjangkit virus corona atau COVID-19 ini. Berikutnya pemateri keempat atau pemateri terakhir yaitu Saudari Siti Zahara itu merupakan mahasiswa Universitas PGRI Palembang juga. Berikut adalah pemateri keempat yaitu Saudari Rita Sugiarto. Beliau juga merupakan mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Beliau akan menjelaskan bagaimana cara mencegah virus COVID-19 atau virus corona itu. Nah, beliau akan menjelaskan bagaimana pencegahannya agar tidak tertular atau agar tidak terjangkit virus corona tersebut. Nah, itulah tadi keempat pemateri kita hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau.
Baiklah, langsung saja kita akan menghubungi narasumber pemateri pertama kita, yaitu Saudari Lia Saputri. Beliau akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan virus corona. Baiklah, kita akan menghubunginya terlebih dahulu. Beliau akan menjelaskannya setelah ini. Baiklah, kembali lagi bersama saya, sahabat, di acara Bincang-Bincang Bersama Sahabat. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu Saudari Lia Saputri. Dia akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan virus corona tersebut. Kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Saputri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Virus corona atau sindrom coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Menurut media merdeka.com, virus corona atau COVID-19 sudah memakan korban hingga ratusan orang meninggal, dan puluhan ribu lainnya terinfeksi. Virus ini mudah sekali menyebar. Nasional Cina. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi. Bahkan, virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien corona. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini disebabkan belum adanya informasi jelas soal asal-muasal kemunculan virus tersebut. Asal-muasal virus corona atau COVID-19 yaitu dari seorang dokter di Wuhan, Cina, yang berusia 34 tahun, bekerja di Wuhan kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona di Cina. Li mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai akan bahayanya virus ini. Setelah Dr. Lim mengatakan tentang COVID-19 atau virus corona, pada tanggal 3 Januari 2020, Li dipanggil ke kantor polisi setempat dan ditegur karena menyebarkan desas-desus yang sangat mengganggu ketertiban sosial atas pesan dan dia sampaikan. Sejak awal, pihak berwenang Cina ingin mengendalikan informasi tentang wabah itu dan membungkam suara apapun yang berbeda dengan narasinya. Terlepas dari itu, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Setelah Dr. Li menyebarkan tentang informasi virus corona, usai dipanggil pihak kepolisian Cina, Li harus menandatangani pernyataan untuk mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum lagi. Li ditahan karena atas tuduh menyebarkan informasi soal virus corona yang ia periksa dan Li telah dituduh menyebar berita hoaks atau berita yang tidak benar. Setelah cerita dari Dr. Li, kemudian isu virus corona dari hewan-hewan datang. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Namun, beberapa penularan secara terbatas antar manusia bisa terjadi karena kontak dekat. Selanjutnya, korban virus corona pertama di Wuhan. Korban akibat virus corona sudah mencapai 490 orang meninggal dunia, dan dari kota Hubei yakni 179 orang meninggal dunia. Kemudian sebanyak 24.551 orang mengidap virus corona di 28 negara di dunia. Yang terbanyak di Cina yakni 24.338 orang. Tak hanya di Cina, korban meninggal akibat virus corona terjadi di Filipina dan di Hong Kong.
Selanjutnya, keterlambatan penanganan karena pembatasan informasi. Pada akhir Januari, keterlambatan penanganan wabah oleh pemerintah Wuhan mulai dipahami di Cina. Banyak netizen memikirkan peringatan dini yang disebarkan dari 8 orang itu bisa menyelamatkan ratusan nyawa. Pada saat kemarahan publik di tengah meningkatnya, Mahkamah Agung Cina pada 28 Januari mengkritik polisi Wuhan karena menghukum para pembuat isu. Menghadapi tekanan publik, polisi Wuhan mengeluarkan pernyataan pada hari berikutnya yang mengatakan bahwa 8 orang itu hanya melakukan kesalahan ringan, terutama karena menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Polisi mengatakan bahwa mereka hanya dipanggil untuk berbicara dan tidak ditahan ataupun didenda. Berita selanjutnya dari Presiden Cina memberikan lampu hijau penyebaran informasi. Pada tanggal 20 Januari, akhirnya pemerintah pusat mengambil alih, yaitu Presiden Xi Jinping memerintahkan upaya tegas untuk menghentikan penyebaran virus corona dan menekankan perlunya keterbukaan informasi yang tepat waktu. Itu adalah pertama kalinya Xi berbicara secara terbuka dalam menangani wabah corona. Seruan Xi untuk merilis informasi yang cepat dipandang sebagai lampu hijau untuk melaporkan virus corona. Wartawan Cina juga mulai memproduksi liputan mendalam serta laporan investigasi. Surat kabar yang dikelola pemerintah Beijing, Yong Daily, mewawancarai Li dan artikelnya pun menjadi viral setelah ditulis. Meski dihapus dalam beberapa saat, tapi keributannya tetap ada. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Lia Saputri yang telah menjelaskan dan menyampaikan materi mengenai virus corona tersebut, mengenai pengertian virus corona tersebut. Berikutnya, pemateri kedua yaitu Saudari Perti Ayu Saputri. Beliau akan menjelaskan bagaimana cara virus corona atau COVID-19 tersebut menyebar di berbagai kalangan. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perti Ayu Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab virus corona. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini telah menyebar hampir di seluruh dunia. Infeksi virus corona atau yang sering kita sebut dengan COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, akan tetapi ada juga yang sampai menimbulkan gejala yang sangat serius. Untuk gejala ringan atau yang paling umum, yaitu seperti demam, batuk kering, kelelahan. Kemudian untuk gejala yang sedikit tidak umum atau sedang, rasa tidak nyaman atau nyeri, nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan juga jari kaki. Dan untuk gejala yang serius, itu bisa dilihat dari kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus corona atau COVID-19 ini melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja ngirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin.
Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah megang benda yang terkena cipratan ludah penderita virus corona atau COVID-19. Kemudian ada juga kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 atau coronavirus. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, cak wong tuwo, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Misalnya pada penderita kanker. Jadi, di sini dalam masa pandemi ini, kita harus rajin-rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan tubuh, agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Jadi untuk yang daya tahan tubuhnya kuat itu kemungkinan besar itu mudah dalam penyembuhan. Akan tetapi untuk yang memiliki daya tahan tubuh lemah itu akan sulit sembuh, bahkan lama. Gejala infeksi virus corona bisa muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus corona. Tetapi kebanyakan penderita corona ini atau COVID-19 merasakan gejala setelah 11-12 hari. Oleh karena itu, gejala yang muncul bisa bervariasi. Kita perlu mengetahui apa bae gejala yang mungkin terjadi pada penyakit ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi kita harus mematuhi aturan dari pemerintah. Apa yang dianjurkan pemerintah itu kita harus mematuhinya, seperti aturan pemerintah dalam menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Kemudian rajin mencuci tangan dan juga tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang pentingnya. Dan apabila kita telah mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius, baik sedang ataupun ringan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Selalu memakan makanan yang sehat agar daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh tetap terjaga. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Perti Ayu Saputri yang telah menjelaskan bagaimana penyebaran virus corona itu. Jadi, virus corona itu menyebar dari hewan lain yang dimakan oleh manusia hingga terjadi penularan di tubuh manusia tersebut. Namun ada juga yang mengatakan bahwa virus COVID-19 ini atau corona dapat menular dari manusia ke manusia hingga menyebabkan kita harus menjaga jarak terhadap manusia lain dengan manusia.
Dan virus ini juga sangat berbahaya dan berakibat fatal untuk ibu hamil, orang lanjut usia, dan anak-anak. Anak-anak sangat rentan terkena virus tersebut. Baik, itulah tadi penjelasannya. Berikutnya itu pemateri ketiga yang akan dijelaskan oleh Siti Zahara. Beliau akan menjelaskan gejala apa jika sudah terjangkit virus corona ini atau virus COVID-19 ini. Gejala yang ditimbulkan itu apa dan bagaimana? Kepada Saudari Siti Zahara, saya persilahkan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra akan membahas tentang apa sih gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala ringan kasus infeksi virus corona atau COVID-19, batuk letih atau sesak napas, dan ngilu di seluruh tubuh. Secara umum merasa tidak enak badan. Gejala berat kasus infeksi virus corona atau COVID-19, kesulitan bernapas, infeksi pneumonia, sakit di bagian perut, nafsu makan menurun. Ciri-ciri virus corona atau COVID-19 dan gejalanya kebanyakan muncul 2-10 hari setelah kontak dengan virus. Tapi pada beberapa kasus, ciri-ciri awal coronavirus dan gejalanya baru muncul sekitar 24 hari. Untuk membedakan ciri-ciri awal corona dan flu biasa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum seperti demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, rasa yang tidak nyaman, dan nyeri-nyeri di tenggorokan. Selanjutnya ada diare atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasaan atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala yang serius, kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala virus yang serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju. Sebelum mengunjunginya, orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala yang akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Gejala yang terjadi di minggu pertama biasanya ringan. Berikut ini adalah gejala COVID-19 yang biasanya muncul di minggu pertama.
Yang pertama demam, kelelahan dan lemas, batuk tidak berdahak, pegal-pegal, tidak nafsu makan, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium karena sama-sama disebabkan oleh virus yang menyerang seluruh pernapasan. Gejala awal COVID-19 ini mirip dengan flu biasa, yaitu pilek, hidung tersumbat. Dalam 14 hari, sempat berpergian ke negara yang dianggap sumber virus corona, sempat kontak dengan pasien yang mengalami infeksi virus corona atau COVID-19. Kasus infeksi virus corona atau COVID-19 yang masih mewabah bisa dicegah dengan cara yang sederhana. Baik, terima kasih kepada Siti Zahara. Itulah beberapa penjelasan dari beliau mengenai gejala-gejala yang terjadi jika seseorang telah terjangkit virus corona. Di antaranya itu orang tersebut mengalami flu, bisa flu ringan ataupun flu berat, batuk berdahak, serta pernapasan kita ini sesak terlalu dalam, seperti itu. Baiklah, berikutnya pemateri keempat yaitu Saudari Rita Sugiarto. Beliau akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan virus corona itu. Beliau akan menjelaskannya secara detail bagaimana cara pencegahan dari virus corona tersebut. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sugiarto. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita mencegah virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Oleh sebab itu, dengan cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus dengan cara kita menerapkan atau diterapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak sekitar 1 meter dengan orang lain. Dan untuk kita jangan dulu untuk keluar rumah, karena kalau ada kepentingan yang mendesak itu untuk kita harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker karena di tempat umum atau tempat keramaian itu harus memakai masker. Itu sangat penting. Dan kita harus, jika kita habis beraktivitas di luar lingkungan atau di tempat keramaian, jangan lupa kita harus membersihkan tangan, mencuci tangan dengan air yang bersih dan pakai sabun. Nah, jika ada untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP maupun PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular kepada orang lain, yaitu dengan cara kita melakukan isolasi mandiri, dengan cara kita harus tinggal terpisah dengan orang-orang lain seperti kita harus memisahkan tempat tidur kita untuk sementara waktu. Kemungkinan kita harus bisa terpisah
tempat tidur atau kamar mandi atau tempat peralatan kita makan, minum, seperti itu. Kita harus menjaganya. Nah, jika ingin keluar rumah atau beraktivitas, untuk yang termasuk kategori ODP dan PDP tadi, jangan dulu keluar rumah. Dan jika kecuali mau berobat ya, ketika dia mau berobat atau mau ke rumah sakit, itu jangan langsung pergi sendiri atau diantar keluarga. Itu tidak boleh, karena terlebih dahulu kita harus menghubungi pihak rumah sakit karena tidak dibolehkan oleh pihak rumah sakit kita untuk keluar rumah kecuali untuk berobat, yaitu dengan cara kita menghubungi pihak rumah sakit tadi. Karena kalau kita sudah menghubungi pihak rumah sakit itulah yang menjemput kita untuk berobat ke rumah sakit tersebut, yaitu dengan cara kita itu tadi ya, menghindari virus corona tadi, yaitu dengan memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan dengan air yang bersih, sabun. Ini apalagi keluar rumah, kita sementara ini jangan dulu keluar rumah karena sangat berbahaya untuk kita dan orang lain. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dengan sungguh-sungguh dan mematuhi apa yang dianjurkan, apa yang diterangkan oleh pemerintah. Jadi inti dari pencegahan virus corona ini yaitu dengan cara kita mencuci tangan dengan benar. Cucilah tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Setidaknya kita mencuci tangan selama 20 detik. Dan yang kedua menggunakan masker. Menggunakan masker biar kita bisa mencegah infeksi virus corona. Dan yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh yang kuat agar dapat mencegah muncul penyakit, mencegah berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Dan yang keempat, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Ini salah satu langkah penting untuk memutuskan mata rantai virus corona atau COVID-19. Dan yang terakhir, membersihkan rumah atau membersihkan alat-alat atau bahan-bahan yang kita sering gunakan atau kita pakai. Itu sangat penting menjaga kebersihannya agar terhindar dari virus-virus yang tidak kita inginkan, seperti kita menjaga kebersihan rumah kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi keempat kita, yaitu Saudari Rita Sugiarto yang menjelaskan pencegahan agar tidak tertular dari virus COVID-19 atau corona ini. Jadi beliau tadi menjelaskan agar tidak tertular, kita melakukan pencegahan. Di antaranya yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dan janganlah kalian keluar rumah kecuali dengan keadaan yang sangat-sangat mendesak sekali. Gunakan masker saat keluar rumah.
Rutin-rutinlah mencuci tangan kalian dengan sabun atau dengan air yang mengalir. Air yang mengalir diantaranya yaitu air yang keluar dari keran. Menjaga kebersihan di rumah itu lebih utama. Jadi beliau mengatakan hal-hal tersebut diantaranya ya. Baiklah, itulah penjelasan dari keempat pemateri kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, dapat mengirimkan pesan melalui nomor di bawah ini. Jadi kalian bisa mengirimkan pesan, nanti kita akan membahasnya di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita masih berbincang-bincang bersama mereka di acara kita, yaitu acara bincang-bincang bersama sahabat. Jadi beliau masih diundang ke sini untuk menjelaskan materi mengenai COVID-19 ini. Jadi yang ingin bertanya, silahkan hubungi saja dan kirimkan pesan di nomor di bawah ini. Jadi pertemuan kita hari ini saya rasa sudah cukup untuk membahasnya. Jadi minggu depan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk di pesan-pesan dari yang bertanya. Saya